Perkenalkan, nama saya Priscilia Christina Polii dari kelas 4 MP3 dengan nomor absen 18. Pada saat ini saya mengangkat kasus tentang penyalahgunaan uang. Dan judul laporan yang akan saya angkat yaitu penyalahgunaan uang kas kolom oleh Syamas kolom. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kasus korupsi ini sudah sangat merajalela, bahkan sudah sangat parah yang ada di Indonesia ini. Untuk kasus korupsi ini tidak hanya terjadi di kalangan para pejabat atau pemerintah, tetapi juga terjadi di kalangan lingkungan sekitar kita. Contoh ada dalam keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan juga dalam lingkungan pertemanan dan atau kampus. Dalam kasus yang saya angkat kali ini yaitu tentang penyalahgunaan uang. Dalam kasus ini itu bentuk korupsinya yaitu kerugian keuangan. Dalam hal ini untuk kerugian keuangan adalah untuk menguntungkan dirinya sendiri dan orang lain, penyalahgunaan kewenangan, juga kesempatan dan sarana yang ada. Untuk dalam hal ini, yang bersangkutan itu dia menguntungkan dirinya sendiri dengan menggunakan uang tersebut untuk dia akan berangkat. Dan untuk faktor penyebab korupsi yang dilakukan oleh bersangkutan ini adalah aspek sosial, di mana itu semua keluarganya itu berada di Jakarta, tetapi hanya dia sendiri yang ada di Manado, yang menyebabkan dia menggunakan uang itu untuk digunakannya membeli tiket dan dia akan menyusul mereka di sana. Selain itu juga dia itu mempunyai moral yang tidak kuat atau kita sebut dengan moral yang lemah, karena mungkin nanti dia akan mendapatkan uang dari yang lain dengan tidak menggunakan uang kas kolom tersebut. Untuk posisi kasus ini terjadi di Jemaat Kolom 3, Jemaat Gemim Paslaten. Kasus ini dilakukan oleh seorang Syamas Kolom 3. Seperti yang kita tahu bahwa seorang Syamas itu di kolom akan otomatis menjadi bendahara kolom. Jadi semua uang atau uang kas yang ada itu Syamas yang pegang. Dalam hal ini seorang Syamas itu bertanggung jawab atas segala keuangan yang ada di kolom tersebut, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu dia menggunakan uang tersebut. Untuk kronologi kasusnya, yaitu di suatu jemaat itu seperti orang tahu dibagi menjadi beberapa jemaat, dibagi menjadi beberapa kolom. Dan kasus ini terjadi di Jemaat Kolom 3, Jemaat Paslaten, yaitu bahwa seorang Syamas yang otomatis akan menjadi seorang bendahara kolom pada saat itu, dia dalam kasus ini dia tiba-tiba berangkat ke Jakarta. Dia dengan dalih bahwa dia tidak akan lama di sana. Dan yang pasti untuk uang kolom yang dia pegang itu masih ada pada dia. Yang bersangkutan itu juga sempat pulang di Manado, tetapi dia tidak nampak di kolom. Kemudian tidak lama setelah dia pulang di Manado, dia berangkat lagi ke Jakarta. Padahal uang kolom itu dia masih pegang. Dan dia berjanji akan mau mengganti uang tersebut. Dan kemudian para jemaat kolom itu bertanya-tanya tentang tuh uang kas itu. Bagaimana dengan diakonia jemaat kolom 3 kalau misalnya uang itu masih ada pada Syamas? Dan apakah Syamas sudah kirim uang tersebut ke Penatua? Kalau begitu bagaimana? Tetapi ternyata uang itu belum dikirim Syamas ke Penatua. Dan akhirnya untuk dampak yang terjadi yaitu untuk diakonia jemaat dari kolom 3 itu tidak dibagikan, sebab kita tahu kalau misalnya uang kas itu sudah tidak ada. Untuk uang kas yang dipegang oleh Syamas ini, setelah saya melakukan investigasi, dia gunakan untuk membeli tiket untuk dia berangkat ke Jakarta. Dia berangkat untuk bertemu dengan anak-anak dan juga suaminya. Bahkan untuk uang itu dia telah berjanji akan mengembalikannya, tapi dia tidak mengembalikannya sampai sekarang. Padahal dulu dia berjanji akan mengembalikannya, tapi kenyataan sampai sekarang
dia tidak mengembalikannya. Untuk kasus ini terjadi kira-kira sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian untuk pihak-pihak yang dirugikan di dalam kasus ini, yang pertama ada seorang Syamas ini. Syamas ini yang terlibat atau pihak yang terkait dalam kasus penyalahgunaan uang ini. Dan juga ada jemaat kolom 3 yang di sini kita sebut sebagai korban atau mereka yang dirugikan. Selanjutnya untuk nilai dan prinsip yang diingkari. Untuk nilai dan prinsip yang diingkari itu pertama ada kejujuran. Kenapa kejujuran? Karena dia telah dipercayakan tapi dia ingkari kepercayaan yang diberikan. Apalagi dia itu adalah seorang pelayan khusus yang seharusnya dia menjadi contoh dan teladan bagi jemaat yang lain. Tapi juga salah satu nilai yang dilanggar adalah tanggung jawab dia sebagai seorang syamas, yang seharusnya dia mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu dalam hal ini dia itu memegang uang kas karena sudah dipercayakan kepada dia, tapi dia pakai uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Padahal ini itu adalah amanah atau kepercayaan yang jemaat kolom 3 sok kasih pada dia mau simpang itu uang itu, tetapi dia malah menyimpang dari tanggung jawabnya. Selanjutnya untuk kerugian material dan imaterial. Untuk kerugian di sini jumlah uang kas yang dia gunakan yaitu adalah senilai kurang lebih Rp1.200.000. Dan untuk diakonia yang seharusnya diberikan kepada jemaat kolom 3 ini tidak diberikan atau tidak ada, dikarenakan uang itu sudah tidak ada dan tidak ada diakonia yang diterima oleh jemaat kolom 3. Untuk bukti pendukung yang saya gunakan di sini, bahwa saya telah mendapatkan informasi dari seorang narasumber atau dalam hal ini korban atau juga bisa disebut dengan jemaat kolom 3 yang pada saat itu, dalam bentuk sebuah rekaman suara yang akan saya berikan. Dulu di kolom 4 orang ada orang P sama ada pegang itu doi kolom. Iya. Terus satu waktu dia berangkat pergi Jakarta. Dia bilang dia nyandak lama. Nah, ternyata dia sempat pulang tapi dia nyandak nampak kolom. Terus dia balik lagi ke Jakarta. Padahal itu doi masih dia. Sampai habis periode itu doi masih dia. Terus orang kolom bertanya-tanya itu doi itu sama so kirim. Terus kata orang belum. Nah, gimana orang pembagian diakonia kolom kalau doi masih di sama. Nyala berbagi untuk diakonia itu karena kedoi kan nyala ada semua, ada pertama itu doi itu sampai sekarang nyala kasih pulang, padahal dia ada janji dulu nanti dia kasih pulang. Dia mau transfer. Dia mau transfer kata orang PT itu. Kenyataan tidak sampai sekarang, itu terjadi 10 tahun yang lalu. Kok kira-kira berapa tuh doi itu dia ambil? Ya namanya kolom. Memang doi itu tidak seberapa, cuman ya namanya satu doi kolom ya itu cuma berapa? Ya itu doi memang ya kurang lebih 1.200.000 lah.